Kutukan live action adaptasi anime manga akhirnya berakhir. Itulah secara luas ungkapan setelah saya menyimak keseluruhan cerita dari One Piece live action Netflix. Ayo kita elaborasi pembahasan kita yang satu ini. Seperti yang kita sama-sama setuju, versi live action yang diadaptasi dari manga maupun anime kebanyakan berakhir dengan kekecewaan, cemoohan, dan caci maki dari para fansnya. Terhitung setidaknya hanya ada beberapa judul film yang terbilang sukses. Salah satunya adalah Rurouni Kenshin yang terus mendapatkan apresiasi sampai filmnya terus dilanjut dan resmi berakhir di edisi Rurouni Kenshin The Beginning. Menariknya, dalam franchise tersebut, Makenyu Arata juga ikut ambil bagian dalam seri Rurouni Kenshin The Final sebagai Enishi Yukishiro. Takeru Sato sukses memainkan karakternya sebagai Kenshin Nimura alias Batosai sang pembantai, dan tentu saja dibantu dengan penulisan skrip serta set desain lokasi dan effort dari filmmaker yang membuat film tersebut benar-benar memiliki nyawa dari Rurouni Kenshin versi anime maupun manganya. Sebenarnya James Cameron juga pernah mencoba untuk mengadaptasi salah satu franchise dari anime manga, yaitu Alita Battle Angel. Dan untuk saya, James Cameron juga terhitung berhasil dengan versi live actionnya, yang mana kabarnya akan segera dilanjutkan versi sequelnya setelah sekian lama didiamkan. Namun film tersebut memiliki beberapa catatan penting yang harus dievaluasi. Sayangnya, kesuksesan beberapa judul tersebut tidak berhasil diteruskan oleh sejumlah judul terkenal lainnya, mulai dari Dragon Ball Evolution, Attack on Titan, sampai kepada Knights of the Zodiac yang berakhir dengan kekecewaan besar. Dan dengan sekian banyak versi live action yang sangat rusak dan hancur itu, membuat versi live action adaptasi anime manga menjadi sebuah kutukan yang terus berlanjut sampai sekarang ini. Dan akhirnya One Piece live action Netflix mematahkan kutukan tersebut. Awalnya sejumlah kegagalan besar yang dialami oleh beberapa judul film yang kita sebutkan tadi membuat banyak penggemar pesimis terhadap kualitas dari One Piece live action. Namun setelah secara resmi ditayangkan melalui layanan streaming Netflix, One Piece live action rupanya tetap berpegang kepada elemen inti yang membuat source material dari One Piece itu sendiri menjadi lebih hebat, dan bahkan menjadikan series One Piece ini tidak hanya menjadi sebuah adaptasi yang hebat, melainkan menjadi sebuah pertunjukan yang megah. Pada dasarnya series ini menceritakan tentang seorang pemuda, seorang remaja yang bernama Monkey D. Luffy yang diperankan oleh Inaki Godoy dengan sangat baik, di mana dia bertekad untuk menjadi King of the Pirates, Raja Bajak Laut, dan dia bertekad untuk menemukan harta karun peninggalan dari Gold Roger yang dikenal sebagai One Piece. Untuk melakukannya, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah dengan mengumpulkan kru dan menemukan peta menuju ke Grand Line, yaitu hamparan lautan berbahaya yang mengandung sejumlah ancaman yang mematikan dan bahkan disebut-sebut sebagai kuburan bagi para bajak laut. Maka dimulailah perjalanan Luffy untuk bertemu dengan beberapa orang yang akan diajak untuk menjadi anggota krunya. Dimulai dari Roronoa Zoro yang diperankan oleh Makenyu Arata, yang mana dia adalah seorang pendekar pedang. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang pencuri cantik yang bernama Nami yang diperankan oleh Emily Rath, yang pada awalnya enggan untuk menjadi sekutu dan anggota dari kru bajak laut topi jerami. Setelah berkumpulnya mereka bertiga, mereka juga akhirnya mengajak Usopp, sampai akhirnya mereka juga menemukan kapal yang akan mereka gunakan untuk mewujudkan impian mereka sebagai bajak laut, yaitu Going Merry. Dan anggota terakhir yang mereka ajak untuk menjadi anggota bajak laut topi jerami adalah Sanji. Sayangnya mereka harus menghadapi sejumlah tantangan, di mana mereka harus menghindari kontingen dari marinir yang terus melacak mereka yang bertugas untuk menangkap mereka karena kejahatan mereka sebagai bajak laut. Bisa dibilang yang menjadi jantung dari series ini adalah karakter-karakter di dalamnya yang terasa lebih bernyawa dan realistik. Meskipun harus diakui, terdapat banyak perbedaan mencolok yang diterapkan ke dalam versi live action ini jika dibandingkan dengan source materialnya, yang mungkin akan sangat disayangkan oleh beberapa kalangan penggemar tertentu. Memang karakterisasi dan humor yang khas menjadi salah satu alasan kenapa ada banyak penggemar yang mencintai dan sangat terhubung dengan One Piece. Dan tentu saja ketika kita berbicara tentang adaptasi dari satu media ke media yang lainnya, terutama untuk anime manga ke live action, perbedaan dan penyesuaian akan selalu muncul. Yang saya catat dan garis bawahi di sini adalah elemen komedi yang telah mengalami perubahan signifikan dalam versi live action One Piece ini, yang lebih mengarah kepada gaya komedi Hollywood daripada gaya komedi yang biasa kita temukan dalam source materialnya, yang memang cenderung mengarah kepada gaya komedi komikal. Ini bukan hanya sebuah tantangan teknis dalam mereproduksi sebuah jenis humor yang sama dalam bentuk live action, tapi juga berkaitan dengan bagaimana
bagaimana penonton dari dua medium yang berbeda merespon sisi komedi atau humor tersebut. Jokes visual ataupun lelucon verbal yang berfungsi dengan baik dalam format manga maupun anime mungkin perlu diubah untuk disesuaikan dengan alur cerita dari versi live action ini. Dan itulah yang terjadi dengan One Piece live action. Tentu saja penggemar yang sudah lama terbiasa dengan elemen komedi khasnya One Piece mungkin akan terasa kecewa ketika aspek tersebut akhirnya dirubah secara drastis ke dalam versi adaptasi live action. Namun untuk penggemar baru yang tidak memiliki ekspektasi sama sekali akan merasa mudah untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Dan memang harus diakui, adaptasi merupakan sebuah seni yang sangat rumit, di mana para pembuat atau filmmakernya seringkali harus menemukan keseimbangan antara memuaskan penggemar lama sambil juga menciptakan sebuah pengalaman yang menghibur dan memikat untuk penonton yang baru. Terkadang beberapa elemen memang harus dikorbankan untuk memberikan kohesi keseluruhan cerita dalam format yang baru. Namun pada akhirnya kembali lagi kepada pengalaman pribadi dan preferensi masing-masing yang tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kita akan menilai perubahan adaptasi yang dilakukan oleh Netflix ini. Interaksi antara Luffy dan krunya khususnya sangat menyenangkan untuk kita saksikan ketika mereka berubah dari sekelompok orang yang asing dan juga angkuh menjadi sebuah keluarga yang benar-benar ditemukan di dalamnya. Dan Roronoa Zoro menjadi salah satu yang paling menonjol. Kita bisa merasakan interaksi yang menyenangkan ini karena keberhasilan narasi cerita dengan menyelipkan elemen kilas balik atau flashback tentang masa lalu masing-masing karakter yang dengan terpaksa mengorbankan elemen-elemen komedi demi mendapatkan development karakter yang cukup untuk membuat kita bisa terhubung kepada karakter yang ingin diperkenalkan. Dan memang harus diakui, plot dari One Piece live action ini berfungsi dengan baik dalam membuat penonton untuk tetap tertarik. Kisah menyeluruhnya berfokus kepada Luffy yang mencari hal-hal yang penting yang dia perlukan untuk menjadi Raja Bajak Laut, King of the Pirates, seperti mulai dari kru sampai kepada penemuan kapalnya. Namun di setiap pulau yang dia kunjungi memiliki masalah baru yang harus dia selesaikan dengan villain yang harus mereka kalahkan, yang membuat Luffy harus tetap bertahan. Dan salah satu titik keberhasilannya adalah dengan mengaitkan setiap momen di masa kini dengan masa lalu yang membuat karakter-karakter tersebut terasa jauh lebih hidup. Ancaman terus-menerus yang datang dari marinir yang mengejar kru bajak laut topi jerami membantu untuk meningkatkan ketegangan dan intensitas serta menjaga rasa urgensi kita untuk mengikuti alur ceritanya. Yang bisa kita rasakan di sini, pendekatan untuk mengadaptasi arc besar pertama dari One Piece dilakukan dengan melakukan beberapa perubahan untuk membuatnya jauh menjadi lebih ramping dan kohesif, yang merupakan langkah yang sangat masuk akal untuk dilakukan. Arc pertama dalam One Piece ini adalah Romance Dawn yang menghadirkan dunia yang luas dengan banyak karakter dan elemen-elemen di dalamnya. Dalam bentuk animanga, beberapa elemen tersebut mungkin lebih mudah dipahami karena kita bisa berinteraksi dengan narasi dan visual dengan cara yang berbeda. Namun pada saat memindahkannya ke dalam bentuk live action, penyesuaian memang harus dilakukan untuk menjaga alur ceritanya tetap terjalin dan tidak terlalu rumit untuk penonton yang baru mengenal dunia One Piece. Penting juga untuk diingat bahwa dalam banyak kasus, adaptasi memerlukan kompromi. Mungkin ada elemen-elemen yang diubah atau disederhanakan agar cocok dengan format live action dengan durasi tertentu. Meskipun ini bisa memicu reaksi dari penggemar setia yang memiliki pengalaman mendalam dengan source materialnya. Tapi untuk saya sendiri, ini merupakan sebuah perubahan yang sangat positif. Karena pada dasarnya, setiap adaptasi yang sukses dalam format baru harus mampu menghormati esensi dan semangat atau spirit dari karya aslinya, sambil juga memberikan pengalaman-pengalaman yang memikat bagi audiens yang berbeda. Perubahan-perubahan yang dilakukan mungkin juga dimaksudkan untuk mengejar sasaran yang jauh lebih luas, untuk menarik penonton baru yang mungkin memang tidak pernah mengenal One Piece selama ini. Elemen berikutnya yang mungkin juga menarik perhatian adalah estetikanya. Daripada membuang tampilan kartun dari anime maupun manga yang asli untuk gaya yang jauh lebih realistis, ternyata One Piece live action justru memilih untuk mempertahankan estetika tersebut dengan riasan maupun dari desain setnya. Estetika ini adalah salah satu aspek yang seringkali menjadi poin kontroversi dalam adaptasi live action dari materi animanga. Ketika berpindah dari format animasi atau gambar yang lebih stilistik ke dalam dunia nyata atau realistik, ada keputusan penting yang harus diambil tentang bagaimana karakter, dunia, elemen visual lainnya akan diwujudkan dalam versi live action. Dan pilihan inilah yang akan mempengaruhi bagaimana penonton bisa menerima dan merasakan ceritanya. Poin positifnya, ketika estetika ini dipertahankan, maka para penggemar akan tetap bisa merasa terhubung dengan karakter dan dunia One Piece yang telah mereka kenal selama ini dan telah mereka cintai. Hal yang sama juga terjadi terhadap beberapa karakter-karakter konyol dan unik dari source materialnya, seperti misalnya Buggy the Clown sampai kepada Arlong, yang terasa tetap konsisten untuk dibangun berdasarkan
berdasarkan dengan source materialnya. Namun poin negatifnya, ketidakrealistisan dari visual tersebut akan membuat beberapa penonton tidak terbiasa dengan dunia One Piece yang melihat karakter-karakter aneh dan terlalu konyol. Dan di satu sisi lainnya akan terjadi kesulitan untuk pembawaan karakter, di mana karakter yang memiliki desain visual yang ekstrim mungkin akan jauh lebih sulit untuk diadaptasi ke dalam format live action tanpa terlihat proporsional atau mengganggu. Namun yang paling penting sebenarnya adalah apakah estetika ini berhasil mendukung cerita dan suasana yang ingin disampaikan oleh One Piece live action. Dalam kasus ini, meskipun ada kontroversi dan absurditas dalam desain visualnya, cerita dan karakter dari One Piece tetap berhasil memikat para penonton. Dan ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini keputusan untuk mempertahankan estetika yang sesuai dengan source materialnya berhasil dalam menghasilkan suasana yang jauh lebih sesuai dengan dunia yang telah dibangun dari source materialnya yang telah diciptakan oleh Eiichiro Oda. Versi adaptasi memang selalu melibatkan pilihan-pilihan kreatif yang sulit, dan penilaian tentang apakah pilihan ini berhasil atau tidak akan sangat bervariasi untuk ditanggapi oleh para penonton. Yang penting adalah versi adaptasi ini mampu mempertahankan spirit dan semangat dari ceritanya sambil menciptakan pengalaman yang kuat untuk penonton agar bisa tetap relate dan terhubung, dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kesuksesan dalam menjalankan tantangan adaptasi dari animanga. Kalau dari tadi saya fokus menjelaskan tentang beberapa perbedaan experiences yang bisa kita dapatkan dari versi live action ini, salah satu yang tidak bisa kita hindari sebenarnya adalah betapa kuatnya pengaruh franchise besar lainnya yang serupa dengan One Piece, yang juga menceritakan tema bajak laut, yaitu Pirates of the Caribbean. Pengaruh dari franchise lain seperti Pirates of the Caribbean ini memang dapat terasa dalam versi live action One Piece. Kedua karya ini memang berbagi tema yang sama, yaitu bajak laut dan petualangan di lautan lepas yang luas, serta beberapa tingkatan dan elemen dari satu karya yang dapat merembes ke dalam interpretasi yang lainnya, di mana pengalaman menonton yang unik yang bisa kita rasakan adalah hasil dari kombinasi elemen-elemen yang ada dalam One Piece dan pengaruh-pengaruh yang dimiliki oleh franchise besar yang lainnya. Seringkali pengaruh dari karya lain dalam genre yang serupa bisa menjadi hal yang positif, karena ini bisa memberikan nuansa yang berbeda dan segar kepada versi adaptasi, serta memberikan pandangan yang jauh lebih luas kepada penonton yang terbiasa dengan genre tersebut. Untuk para penggemar setia One Piece, ini mungkin menjadi sesuatu hal yang agak aneh, namun untuk para penggemar film bertema bajak laut, ini justru menjadi sebuah hal yang positif dan bisa memberikan kesan yang jauh lebih luas tentang dunia bajak laut yang penuh dengan petualangan dan intrik. Penting juga untuk dicatat bahwa inspirasi dari karya lain adalah sesuatu hal yang lumrah dalam industri hiburan. Penulis dan filmmaker seringkali memang terinspirasi oleh karya orang lain dan mencoba untuk memasukkan elemen-elemen yang mereka anggap menarik ke dalam karyanya sendiri. Dan ini juga bisa menjadi sebuah cara untuk menghormati dan mengakui pengaruh dari karya dari franchise yang lainnya. Tentang tampilan visual dan sequence aksi dalam adaptasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat positif juga, yang mampu menghadirkan adegan aksi yang menarik dan mengesankan. Karakter-karakter dengan kemampuan unik seperti Luffy dengan kemampuan gomu-gomunya, Zoro dengan kemampuan pedangnya, serta Sanji dengan kemampuan bela diri dengan menggunakan kakinya karena dia tidak mau mengotori tangannya, tentu saja merupakan sebuah potensi besar untuk versi live action adaptasi One Piece ini. Kombinasi dari tampilan visual yang menarik dengan aksi yang kuat tentu saja akhirnya memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih intens dan menghibur, dan tentu saja akan menarik penonton yang belum familiar dengan dunia One Piece ke dalam cerita yang menarik ini. Sebagai kesimpulan, One Piece live action ini adalah sebuah tontonan yang sangat menyenangkan, dan potensi yang dimiliki oleh franchise ini sangat besar untuk membuka jalan bagi adaptasi live action animanga yang lainnya untuk bisa segera diwujudkan. Jika adaptasi anime live action di masa depan dikerjakan dengan kepedulian dan semangat yang sama seperti yang diperlihatkan dalam One Piece series ini, akan menjadi sebuah langkah positif dalam menghadirkan kisah-kisah yang dicintai dalam format yang berbeda. Namun seperti yang telah kita bahas sebelumnya, adaptasi memang selalu melibatkan banyak keputusan kreatif dan teknis yang rumit. Setiap karya memiliki tantangan yang unik dalam mentransfer esensi dan semangatnya dari satu medium ke medium yang lainnya. Para penggemar tentu saja berharap agar adaptasi-adaptasi ini mampu mempertahankan elemen-elemen penting dalam membuat karya-karya aslinya dengan begitu spesial, sambil juga menambahkan sentuhan-sentuhan yang sesuai dengan format yang baru. Dan kesimpulannya, apresiasi terhadap One Piece live action ini sebenarnya sangat bergantung kepada perspektif pribadi masing-masing penonton. Beberapa penggemar mungkin akan jauh lebih terbuka terhadap beberapa perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam format yang baru, sementara yang lain mungkin akan merasa lebih teguh dalam kesetiaan mereka terhadap source materialnya. Terlepas dari perspektif mana yang mau kalian ambil, penting untuk diingat bahwa setiap adaptasi adalah hasil kolaborasi banyak orang dengan visi dan tujuan tertentu. Dan kalau One Piece live action ini berhasil memberikan kesenangan dan kepuasan bagi kalian sebagai penonton, menjadi sebuah bukti bahwa upaya mereka sudah berhasil untuk mencapai tujuan
tersebut dalam menghadirkan pengalaman menonton yang positif.